yang dari saya. Iya betul Pak. Kok ada 3 bar cat itu apa? Coba lihat lagi. Keluarkan lagi. Besarkan, ini ada yang hijau, biru, kuning, ini apa ini? Nggak kelihatan saya. Ada hijau, itu apa hijau? Oh, hilang lagi. Ini Pak, nah untuk yang hijau ini untuk debit rata-ratanya rata-rata per bulan. Nah yang biru sebelumnya saya mengikuti share screen yang Bapak. Untuk yang biru ini debit 80% Pak per bulannya. Terus yang kuning debit 90% Pak. Oke. Jadi jangan ke sini dulu. Saya minta ini Januari, misalkan tadi berapa debitnya? Yang ditulis tadi berapa? 18. 34,6. Itu aja. Oh, baik, 34,6. Jadi jangan ini dulu, nanti ini belakangan nanti saya terangkan ini. Yang kondisi yang ada aja. Yang lain mungkin yang bisa ditampilkan. Pak, boleh Pak. Silakan. Silakan ya. Oh ya. Oke. Coba besarkan. Ya, oke. Nah, data ini adalah data debit Sungai Cimanuk tahun berapa ya? Lupa tadi. Yang tahun berapa ya kita ambil? Yang tahun berapa ini kita tadi ambil? Tahunnya berapa? 2000. Tahun berapa? 2011, Pak. 2011, oke. Tidak apa-apa. Ini tahun 2011. Ya. Nah, kalau kita nanti merancang suatu pembangkit, ya, ini data ini adalah data yang harus akurat. Karena apa? Ini menentukan daya output daripada pembangkit. Nah, rumusnya kan, rho tadi, rho tetap ya, rho-nya tetap, G tetap, ya, rho G H tetap, hanya tetap. Kalau kita punya potensi O hanya 40 meter, tetap tidak bisa kita rubah. Nah, yang bisa berubah adalah debitnya ini. Setiap tahun berubah, setiap bulan berubah. Ini bulan Oktober, November ini musim hujan. Ya. Februari, Maret ini musim hujan tinggi. April, Mei, Juni ini musim panas. Jadi kecil, apalagi bulan September. Debitnya berapa ini? Sekitar kurang dari 20 meter kubik. Ini dalam 1 tahun, 2011. Nah, kalau orang mau bangun yang benar, ya, data ini tidak boleh diambil 1 tahun. Diambilnya rata-rata dalam minimal 10 tahun. Januari, misalkan, tahun 2011 ini 30 sekian. Tahun 2012 berapa? Ini dibuat rata-rata.
dalam 10 tahun. Ini juga gitu, dibuat rata-rata dalam 10 tahun. Dan seterusnya. Minimal 10 tahun. Ya. Berapa maksimumnya? Tidak ada batasannya. Bisa 25 tahun boleh. Kalau itu ada datanya. Dibuat rata-rata sebegini. Nah, dari sini itu baru kita nanti membentuk namanya kurva FDC. Tulis saja FDC. FDC, kurva FDC. Dari ini data sungai ini dibentuk kurva FDC. F itu singkatannya dari flow, D-nya adalah duration, C-nya adalah curve. Flow duration curve. Ya. Oke. Bagaimana cara membuat flow duration curve ini? Ya. Bentuknya bagaimana? Nah, bentuknya dulu. Coba saya tampilkan dulu bentuknya FDC. Itu teman-teman sudah tahu ini, sudah paham ini? Ada yang bertanya nggak ini? Ada yang tanya nggak ini? Kurva ini. Udah ada tanya? Oke, kalau nggak ada yang tanya, belum. Oke ya. Saya carikan dulu. Anda keluar dulu supaya saya bisa presentasi. Sebentar, ini Cibuni, Cihaur. Apa yang Anda lihat di papan? Apa yang dilihat di papan? Belum ada, Pak. Ada, Pak. Belum ada, Pak. Oh, belum ada. Oh, sebentar ya. Oh, belum dipresentasikan. Bentar. Maaf ya. Apa yang dilihat di papan? Ada kurva FDC, Pak. Ya. Ini adalah kurva FDC namanya. Flow duration curve. Ya. Nah, ini sebentar. Kalau di sana tuh 1.500 per meter persegi. Jadi kurang lebih itu 400. Kemarin bayar berapa? 698. Oh, mahal kemarin. Iya, per meter perseginya ternyata mahal, Pak. Oh. Ternyata ngikut ukur ulang lagi gitu, Pak. Ternyata ada ukurannya sih kayak lantai 1. Iya. Nah, terus Nah, ini. Oke. Nah, tadi Mega kan 45 hari. Ada
siang bisa nggak? Kita Dia di Balai Endah sih Pak, jadi langsung ke sini. oh gitu. Boleh aja sih. Boleh aja ya Pak, sama mobil juga kan Pak mau di tempat tadi Pak Un bilang. Ya, Iya. boleh aja berarti ya Oke. Pak. Tapi minta bonusnya mobil bisa nggak? Ya, sudah nanti di. Dicoba dikomunikasikan dulu. Kalau bisa jam 5 bisa nggak itu? Iya. Halo. Halo Pak. Iya, Pak. Halo. Halo. Iya, Pak. Iya Pak. Ya. Jadi ini flow duration curve. Flow duration curve ini dibentuk dari data tadi sungai. Ya. Istilahnya ini adalah kayak tadi itu yang ke atas ini adalah debit air yang tadi. Ini sama. Coba lihat ini. Debit air dalam kurung meter kubik per detik. Terus yang yang datar ini tadi adalah bulan, ya, bulan waktu. Sekarang tidak, bukan bulan ini adalah probability, ya, probabilitasnya itu ke kanan, ya. Persentase probabilitas ini kurang ini, persentase probabilitas kanan. Probabilitas dalam maksimum 100 ya. 100. Nah, bagaimana sekarang membuat probabilitas ini ya, debit fungsi probabilitas nanti saya terangkan ya. Tetapi intinya begini. Q di sini itu diambil rata-rata sekitar antara 65 sampai 75 lah ya. Bisa 60, bisa ini ya. Jadi 65 sampai 75. Ini tolong dicatat dulu 60 sampai 75 ini adalah probabilitas. Jadi ini sekitar 75 ya probabilitasnya. Ya, di copy dulu ini. Bentar, saya ada tamu. Yang kemarin yang besar itu pun dapat ini. Jadi gini, Pak Mursyid kan sudah mengatakan bahwa sudah dibuat aja kan gitu, meskipun di sana ada barangnya, tidak jadi masalah. Saya juga tidak apa-apa. Tapi artinya bukan mencontoh yang sudah ada, tapi kita bikin model yang lain. Bikin sendiri seakan-akan kita nggak tahu bahwa itu ada pembangkit. Nah, kira-kira pembangkitnya di situ dilihat layoutnya, ada sebelah kanan masih dimungkinkan untuk membangun PH misalkan, atau sebelah kiri. Maksud saya itu dilihat layoutnya secara utuh dulu. Oh iya ya, coba. Waduh, nggak kelihatan kalau gitu. Kalau ada ini bendung gede segini bendungnya, ini sungainya lebar itu ya ini bendung. Nah ini posisi powernya di sini atau di sini atau di mana? Ngambilnya airnya bagaimana gitu. Nah kalau ini nggak kelihatan, kurang kelihatan lagi. Oh, Kak Anu Brantas Saputra. Bisa ngelihat ini layout detailnya di sini. Layout detailnya di sini. Headnya berapa sih ini? 74 debit yang bisa kita manfaatkan berapa? Coba belum dikasih tahu. Kalau itu baru sampai perancangannya udah ada belum sih?
pakai ini aja sudah, tak apa-apa, teruskan aja, diteruskan aja bahwa itu kita bikin model sendiri, desain sendiri, jangan melihat yang didesain orang. Ya dengan keilmuan yang kita dapat, itu aja, nggak apa-apa. Buat selesai yang perlu diambilnya Debit sungai. Coba kamu cari saja. Debit sungai inti ya, yang masuk ke bendung ya. Terus debit sungai yang dimanfaatkan untuk irigasi. Irigasi maupun air bersih atau apalah di situ. Nah, terus air yang apa namanya, yang masih mengalir ke daerah hilirnya setelah bendung, debitnya berapa? Nah, itu yang kita manfaatkan nanti. dokter debit semuanya juga diminta berapa tahun dulu. Boleh 5 tahun, nggak usah panjang-panjang. Kalau dari bendungannya sendiri Pak, Bendungan sendiri, saya kira enggak banyak yang perlu kita lihat ya, karena itu memang bukan kita bendungan itu. Bendungan apa adanya aja, gambar aja, gambar bendungan. Bisa nggak kita minta filenya? Gambar layout ya, layout. Kalau detailnya masih sulit, punya segini gambar, layout aja. Layout bendung dan ini apa namanya, layout bendung dan kontur di sekeliling bendung. jadi nanti intinya saya bendungan Kamu nanti intinya kamu nanti taruh di mana gitu, di dalam bendung itu, atau diambil dari irigasi, atau dari bendungnya, atau dari spillway bendung. kalau kita selesai ke lapangan Pak, yang perlu diperhatikan Pak. Survei ke lapangan yang perlu diperhatikan sebenarnya untuk sementara ya, yang utama yang itu, sungai itu. Sama ini elevasi aja, elevasi sungai bawah, hilir, sama elevasi permukaan air yang di bendung. Elevasi itu menentukan head nanti. Elevasi bendung, elevasi sungai di hilir, sama elevasi saluran irigasi. Itu saya kira yang penting itu. Soalnya dari arahan dari gua ke itu pas ngambilin secara bisa terus ada jelas dan Ya. yang dibutuhkan. Ya itu, minta gambar-gambar sama kalau ada ini debit air itu. Data sungai lah, banjir kayak gitu, dan data sungai banjir, data sungai musim kering, musim banjir,
Bentar lagi ngajar. Bentar ya. Halo, Iya, Pak. halo. Iya, Pak. Pak Marica sudah masuk belum ya? Pak Marica sudah masuk belum? Belum ada, Pak. Belum, Pak. Belum ada, Belum Pak. ya? Belum ada Oh, ya? Baru masuk, Pak. Masuk, Pak. Baru Ini masuk. Pak Marico. Oke. Selamat sore, Pak Marico. Selamat sore. Itu masih di mute itu. Masih di mute. Di-on-kan dulu. Speakernya di-on-kan. Halo. Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bahas apa ini, Mas? Halo, bahas pemilihan debit sungai. Oh, pemilihan debit ya. Oke. Nanti bikin durasi curve. Ya. Oh, yang FDC ya. Untuk sementara FDC. Untuk sementara tak lepas dulu ya Pak Marica, Ya, ada boleh. mahasiswa bimbingan juga ya. Oke, makasih, Assalamualaikum Mas. warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Yuk, makasih. Ini masuk semuanya, Mas? Masuk, Pak. 29. Kita jumlahnya berapa ini? 27, Pak. 27. Oh, ini oke ya. Jadi yang kesulitan nanti akan saya coba kita intervensi ya. Moga-moga Masnya ini ya, absennya bisa terus ya. Nah, ini. Oke. Untuk PowerPoint saya yang kemarin sudah diterima, Mas? Yang PowerPoint yang kemarin sudah diterima? Sudah, Pak. Oke ya. Nah, ini yang kemarin ya. Itu bisa dijadikan acuan ya. Nah, kemudian itu adalah untuk membangun PLTA yang ini ya, PLTA yang ini ya, yang besar. Nah, bagaimana kalau membangun PLTA yang kecil ya? Nah, ini yang harus diperhatikan. Nah, ini saya akan mulai untuk PLTA yang ini ya, yang kecil ya. Nah, tadi Pak Jafar ya sudah membahas mengenai FDC ya. FDC itu juga salah satu persyaratan ya untuk menentukan nanti jenis turbinnya seperti apa ya. Ini. Tapi untuk tugas yang kelompok ini sudah mulai dikerjain belum, Mas? Sudah, Pak. Tugas yang ini mencari data-data di ini ya, yang PLTA Sutami ya, kemudian Sudirman ya, Sudirman itu yang di Jawa Tengah, kemudian Saguling, Cirata, Jatiluhur, sama yang Sigura-gura yang di Medan. Ini masing-masing kelompok sudah? Sudah, Pak. Nah, sudah mulai dihitung belum? Belum, Pak, kalau menghitung. Ya harus dihitung gitu ya. Nanti saya akan punya ini panduan buku ya. Nanti belum saya scan, nanti akan coba saya scan. Biasanya saya fotokopi ya, saya fotokopi, saya kasihkan. Tapi karena kita nggak bisa ketemu ya, nanti saya akan coba saya scan ya. Nanti akan saya berikan. Itu adalah langkah-langkah bagaimana untuk ini ya, mendesain ya. Nah, jadi mendesain
turbin ya, detail desainnya itu seperti apa nanti ya. Nah, itu yang nanti yang diperhatikan ya ini. Oke. Itu sebenarnya target saya itu selesai UTS ya. Pada waktu UTS itu harus selesai supaya itu jadi nilai UTS ya. Nah, ini. Nah, kalau yang untuk yang UAS itu nanti targetnya adalah PLTM ya, pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau mini hidro. Nah, data-data air dari Pak Jawar sudah diberikan belum? Data-data airnya sudah diberikan belum, Mbak Mas? Belum, Pak. Oh, belum. Nanti masing-masing kelompok itu akan dapat ini ya, akan dapat data-data ini ya, data-data air ya kan, itu nanti akan dijadikan diolah, kemudian nanti akan masa diminta untuk mendesain. Mendesain dari apa? Dari bendung ya, sampai nanti ke powerhouse. Itu yang tugas UAS nanti. Oke, kalau gitu kita supaya tugas UTS-nya bisa segera diselesaikan, ini saya ngasih ke ini aja ya, kaitan dengan perancangan untuk turbin yang tugas ini ya, awal ya. Jadi nanti yang kelompok Sutami ya, PLTA Sutami ya mengerjakan sesuai dengan data-data di PLTA Sutami ya. Nah, ini. Baik, kalau gitu ini saya coba dulu aja untuk yang masih PLTA besar ya, bagaimana mendesain dari ini ya, dari turbinnya ya, sampai nanti ketemu ukurannya ya. Nah, ini. Ini saya coba share ya. Oke, ini slide-nya udah kelihatan, Mas, Mbak? Sudah, Pak. Ya. Pak. Nah, ini saya coba, ini saya berikan ini ya, PowerPoint dari universitas sini ya, Roma, jurusan industri ya, teknik industri. Ini yang membahas mengenai masalah apa? Turbin ya, nah ini. Turbin dan ini power plant ya, power plant hidrolik ini ya, nah ini. Ini untuk melengkapi. Jadi kalau kita bicara mengenai turbin ya, nah ini, maka apa? Kita kenal ada beberapa jenis turbin ya. Ini kemarin juga sudah kita singgung ya kemarin. Ini dikelompokkan turbin impuls ya, yang besar ya, dan turbin reaksi ya. Nanti ada juga yang turbin pump turbin ini. Kemarin juga sudah saya singgung ya. Nah, ini. Bedanya apa untuk turbin impuls dan turbin reaksi? Ya, pada turbin impuls itu tekanan sepanjang sudut-sudut itu sama. Kalau turbin reaksi ya, tekanan sepanjang sudut-sudut dia akan berubah. Nah, ini yang banyak dipakai yaitu ya turbin ini ya, turbin Francis ya, untuk radial, untuk aliran radial, dan propeller atau kaplan untuk yang aliran aksial ya. Nah, kalau yang reversible pump turbin ini adalah turbin yang bisa difungsikan sebagai turbin dan juga bisa difungsikan sebagai pompa.
Kemudian kaitan dengan power plant-nya sendiri, maka apa? Nanti kita kenal ya, yang dikenal dengan run of the river. Ini kemarin juga misalnya Pak Jawar biasanya sudah menjelaskan ini ya. Nah, ini. Jadi apa sih bedanya run of the river, storage, atau mungkin yang pump storage ya? Nah, ini kalau untuk yang run of the river biasanya dipakai untuk ini ya. Plan yang kecil ini ya. Nah, ini. Kalau yang storage, namanya storage ya dia kayak ini ya, ada dam itu ya, ada bendungan yang dibutuhkan ya untuk menyimpan air yang nanti akan apa? Dialirkan ke ini ya, ke turbin untuk menghasilkan energi listrik. Nah, yang pump storage itu yang termasuk yang reversible pump turbin ini ya. Nah, dia selama ini ya, pada waktu fix ya ini. Jadi dia berlaku sebagai turbin, tapi pada waktu tidak fix ya, nah ini dia digunakan sebagai pompa untuk pompa apa? Air naik ke atas ya, nah ini ke bendungan yang nanti akan digunakan untuk mengalirkan ya. Ini kaitan dengan masalah dasar-dasar dari plan ini ya. Nah, ini. Nah, kalau kita lihat mengenai turbin ya, karena dia merubah energi potensial menjadi energi mekanik, kemudian dari energi mekanik di turbin digunakan menggerakkan generator, maka apa? Kita kenal yang namanya head ini ya. Head itu apa? Ya, perbedaan antara apa? Level permukaan bendungan dengan apa? Keluaran ya, di tail race ini. Nah, nanti akan kita kenal namanya apa? Gross head. Nah, gross head itu apa? Ini ya. Jadi dia dari permukaannya ya, ini perbedaan antara head di permukaan bendungan ya, sampai di level di bawah ya, ini yang di tail race-nya ya. Ini. Nanti akan kita kenal juga apa? Namanya net head. Kalau net head apa? Ini merupakan apa? Ya, gross head dikurangi dengan ini, losses ya, ini. Losses di mana? Ya, losses rugi-rugi di sisi suction turbin dan juga apa? Rugi-rugi di discharge turbin ya. Nah, ini makanya net head itu ini ya. Nah, ini. Nah, ini dikatakan ya rumusnya ini ya. Set itu kaitan dengan potensial ya, energi potensial. Yang U itu adalah energi tekanannya, yang C adalah energi kecepatannya. Nah, kalau misalnya pipanya sama, maka apa? Ya C ini bisa ini ya, diabaikan karena CU sama dengan CD ya. Nah, ini. Nah, kaitan dengan ini nanti yang harus diperhatikan adalah apa? Bagaimana apa? Kalau kita bisa merubah penstop ya, jangan sampai nanti timbul tekanannya negatif. Nah, kalau tekanan negatif ini akan bisa menimbulkan terjadinya kavitasi ya. Ini. Nah, kadang-kadang orang untuk mudahnya aja dia hanya menghitung ini aja ya. Selisih antara ini ya. Kalau kita punya datum ya kan, maka ya selisih antara apa? Permukaan di bendungan dikurangi dengan apa? Ini ya, ketinggian di ini ya, di keluaran ini ya. Nah, ini yang harus diperhatikan. Jadi nanti masa bisa tahu yang dimaksud itu apa kan. Nah, bahkan kadang-kadang apa? Ini ada juga nanti ya, kalau misalnya apa pada waktu musim hujan ya, pada waktu musim kemarau ini levelnya berbeda-beda. Nah, nanti masa juga akan kita kenal namanya net head juga ya, atau mungkin rata-rata ya. Nah, ini yang harus diperhatikan ya. Nah, ini. Nah, berapa nanti tekanan di sisi sini ini juga harus diperhatikan juga ya. Ini yang nanti harus, makanya apa? Ya kaitan rumus Darcy Weisbach segala macam juga masnya harus memperhatikan kalau apa? Penstoknya cukup tinggi ya. Nah, ini dikenal juga nanti dengan efisiensi penstock ya. Ini merupakan rasio apa? Rasio antara net ya dan gross head ya. Nah, ini.
Jadi H dibagi dengan HG ya, HG itu yang gross head ya, yang total headnya ya. Ini. Nah, yang net itu yang tadi ini ya, net head losses pada suction turbine dan discharge turbine ya. Nah, ini. Nah, yang gambar itu merupakan apa? Gambaran ini ya, kondisi realnya ya, kondisi real pembangunan PLTA itu. Ini yang kaitan dengan masalah ini ya, untuk turbin ya. Nah ini. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan, Mas? Kita pelan-pelan aja ya. Nah ini. Kalau enggak, kita lanjut ya. Nah ini. Nah, kalau kita lihat pada turbin, maka apa? Ini ya, kita punya gate fan. Gate fan itu merupakan apa? Pengarah ya. Atau orang menyebutnya dengan wicket gauge ini ya. Nah, ini. Supaya apa? Supaya tidak terjadi turbulensi di sini ya. Nah ini. Nanti kita kalau kita desain ya ini juga harus digambarkan ya. Ini terutama kalau kita bicara untuk yang turbin reaksi ya. Nah, ini. Kemudian runner ini yang berputar nanti akan menggerakkan ini ya, menggerakkan generator ini ya. Ini runner menggerakkan generator ini sehingga menghasilkan energi listrik ya. Nah ini. Nah, kemudian apa? Draft tube. Draft tube itu apa? Tube yang ini ya, menampung keluaran dari turbin. Nah, nanti draft tube itu juga macam-macam ya. Ada yang di bawah seperti ini, ada juga yang keluaran itu di atas. Nah, nanti ngitungnya tentunya akan berbeda ya, kalau kita di atas atau di bawah ini ya. Ini. Nah, di sini B nanti akan kita hitung kaitan dengan masalah apa? Tekanan di sini. Karena ini akan menimbulkan terjadinya kavitasi ya. Jadi nanti ada ya, monitoring kaitan kavitasi atau apa standar yang harus dipenuhi kalau kita mendesain turbin ya, berapa tekanan di sisi ini ya, draft tube-nya ini. Oke, ini yang kaitan dengan draft tube-nya ya. Nah, sehingga nanti dari sini kita bisa tahu ya, bisa menghitung kaitan dengan efisiensi hidroliknya ya. Ini. Kita juga bisa menghitung apa efisiensi generatornya ya, kalau apa di masing-masing bagian itu. Kemudian kita juga bisa menghitung overall ya, plan efisiensi ya. Nah ini. Nah ini kalau overall plan efisiensi ya, kalau kita apa ya power output-nya ya di generator dibagi dengan apa energi hidroliknya ya, GHG ya. Nah ini. Atau kalau nanti mau detail, lebih detail ya di sini nih ya Mas ya. Nah, Masnya bisa tahu ini ya. Itu gross output-nya dulu, net output-nya ya ini. Tapi kalau masa langsung ya ini yang kaitan intinya kalau kita di pembangkit ya ini ya Mas ya. Overall plan efisiensi ini yang dikejar ini ya. Nah, ini. Ini yang kaitan dengan turbin. Makanya kalau kita sudah tahu ya kondisi di head di PLTA Sutami ya, kemudian Q-nya berapa, sebenarnya masa bisa langsung menentukan itu ya. Kira-kira jenis ini ya, jenis turbinnya itu apa ya. Ini masih sama ya, nah ini. Jadi yang utama ini aja Mas ya. Ini ada yang dikenal dengan persamaan energi ya ini. Bahwa apa? Ini untuk tinjauan ya, tinjauan secara umum ya kan. Bahwa energi adalah selalu konstan. Ini yang utama itu aja ya. Nah ini. Nah, kalau nanti misalnya ada tambahan atau ada rugi-rugi ya tinggal ditambahkan dan dikurangi ini aja. Nanti masa bisa meninjau dari sisi titik mana, silakan aja ya. Ini yang dulu persamaan energi ya, ini Masnya kan sudah hafal di luar kepala ini ya. Ini yang utama ini ya. Kalau yang lain itu biasanya hanya turunan-turunannya aja. Nah, ini yang harus diperhatikan ya. Nah, ini.
Jangan sampai nanti masnya apa ya yang intinya nggak difahami ya, karena terlalu sibuk untuk memikirkan apa kembangan-kembangan atau turunan-turunannya. Ini, jadi ini mungkin kalau saya gambarkan ini ya Mas ya, mungkin supaya Masnya jelas ya kaitan dan persamaan energi. Nah, nanti kalau ada losis ya tinggal di ini aja ya. Ini contohnya ini aja Mas. Ini saya coba untuk pakai saya stop dulu. Nah, udah kelihatan Mas gambar putihnya Mas? Terlihat sudah Pak. Ya. Ini mungkin dulu pada waktu belajar fluida atau mungkin termo kan sama persamaan energi ya Mas ya. Jadi prinsipnya kan ini aja nanti ya. Jadi Mas nanti, nah ini kalau saya punya apa suatu alat, nah ini ya Mas ya. Nah, ini adalah titik 1 ya, ini titik 2, nah ini kan. Maka apa? Energi 1 ya sama dengan energi 2 ya Mas ya. Nah ini itu aja. Yang dikenal dengan persamaan energi itu. Tinggal nanti Mas bisa ngelihat kan energi 1 itu ada apa? Oh misalnya dia ada energi potensial ya. Nah ini. Atau ada energi tekanan ya. Berarti apa? Tadi kan ada P ya. P1 per rugi ya ini. Nah, energi sendiri kan Mas sudah tahu kan ya Mas ya. Dulu pernah diajari di termo atau fluida. Sudah kan ya Mas ya? Atau harus diulang lagi apa sih energi? Energi itu apa Mas? Energi itu apa? Mas gimana? Apa Mas energi? Nah ini oke kalau gitu kita masih ini ya. Nah, ini kan Masnya sebelum ini ya. Aduh ini ya. Nah, ini. Ada yang tahu energi itu apa? Masa kan orang energi itu. Kemampuan untuk melakukan usaha. Ya, kemampuan untuk melakukan usaha. Usaha itu apa? Nah, mungkin agak susah ya, tapi udah bener itu ya. Jadi energi itu kan work ya, kerja. Usaha itu kerja ya. Nah ini. Mungkin kalau saya menggunakan yang energi perpindahan akan lebih mudah. Dulu kan pernah kita belajar ini ya Mas ya. Nah, ini kalau kita kasih gaya, maka apa? Massa tadi itu akan bergerak sejauh dengan S ini ya Mas ya. Nah, ini. Maka kita katakan berapa energinya? Berapa Mas? Benda ini melakukan kerja kan? Berapa kerja? Kerjanya sama dengan apa? F kalikan dengan S ya. Satuannya ini gaya Newton, S-nya sendiri adalah apa satuannya? Meter kan? Meter. Nah, ini dikenal dengan Newton meter atau apa? Orang menyebutnya dengan Joule ya. Nah, ini adalah kerja, ya kan? Kalau misalnya nanti kita ada di sini ya, Masnya miring bergerak ke sana juga sama nanti ya. F kalikan apa? Kalikan S ini ya, jaraknya di sini misalnya sampai S di sini ini kan. Tapi kalau seperti ini kan nanti larinya ke ini ya Mas ya, ada cos sudut ini ya, misalnya sudut ini. Nah, artinya orang nggak mau, maka apa? Dia hanya pengen melihat apa? Beratnya ini berapa? Oh, beratnya ini adalah MGH ya. Nah, ini berat kan ini.
Beratnya sama dengan apa? Massa kalikan gravitasi. Nah, dia naiknya seberapa? Nah, naiknya segede ini kan? Nah, ini juga apa? Ini S misalnya kan, atau Z ya ini. Maka kita katakan bahwa benda ini juga melakukan kerja. Berapa besarnya? Ya, F sama dengan apa? Ini kan. Nah, ya F kali S itu kan. F kali S atau sama dengan apa? Ya ini kan, kalau kita pakai yang ini, mg ya. Nah, ini kalikan dengan Z-nya kan, atau hanya ya, ini misalnya. Ini yang dikenal kok ini adalah energi perpindahan, ya kan? Ini yang dikenal dengan energi potensial. Ya, ini. Nah, nanti kalau ini saya punya ini, saya tembak ke arah sana, kecepatannya V1 ya, kemudian dia di sini kecepatan V2, nanti dengan cara yang sama ya, V sama dengan F kali S, nanti akan ketemu kan. Nanti akan hasilnya ini ya, setengah M P kuadrat ya, MC1 kuadrat. Nah, ini yang dikenal sebagai energi perpindahan ya. Nah, ini. Nah, nanti kalau kita di apa silinder ya, ini juga sama kan. Kalau saya bakar timbul tekanan ya, tekanan ini akan menimbulkan apa? Gaya. Sehingga dia bergerak dari apa? Titik mati atas ke titik mati bawah kan ini. Nah, ini juga sama. Di sini kerja sama dengan apa ya? F kali S. Hanya di sini F-nya apa? F-nya itu sama dengan ini kan. Kita tahu bahwa P sama dengan F kali S. Per S ya, maaf. Per A ya Mas, aduh keliru ini ya. Maka Pak, F ini sama dengan ini kan, P kali A. Nah, kalau ini saya masukkan ke sini ya, nah, F-nya saya masukkan ke sana, maka Pak, ini menjadi P ya kan, kali A kali S. Nah, A kali S itu sama dengan apa? Volume ini kan. Nah, sehingga apa? Nanti akan ketemu P kalikan volume ya. Nah, ini. Nah, nanti kalau kita bicara ini ya Mas ya, misalnya apa? Di poros ya, poros yang apa? Menerima gaya ya. Nah, gaya ini misalnya. Ini juga sama, kerja di situ sama apa? F kali S ya kan. Jadi rumusnya cuma ini aja kan. S-nya kalau dia satu putaran ya dia menjadi apa? 2 PR. Kalau ini misalnya apa? Nah, ini kalau kita untuk R-nya ya Mas ya. Nah, ini misalnya seperti itu. Karena dia satu kali putaran ya ini F-nya sama dengan 2 PR nih kan. Nah, ini. Nah, kalau dia 2 PR yang kita tahu bahwa apa? Torsi sama dengan F kali R, ya kan? Sehingga apa? F-nya sendiri sama dengan torsi dibagi R, kan? Nah, ini. Nah, kalau ini dimasukkan ke sini F-nya, nah, ini ya. Maka akan kita dapatkan apa? V ini sama dengan T per R, ya kan? Kalikan 2 PR, ya kan? Ini yang apa? R-nya bisa dicoret. Ini untuk satu putaran. Kalau untuk N putaran ya nanti akan jadi ini ya. T kali apa? 2πN per 60 ya. Ini nanti yang dikenal sebagai apa? Ya ini 2π. Ini yang dikenal dengan omega ya. Nah ini adalah apa? Ini adalah energi ya, ini kalau kita lihat kan. Ya, ini yang dikenal dengan energi itu ini ya Mas ya. Nah, ini ada ini ya. Kita punya ini ya. Nah, sekarang kita lihat kan untuk sesuatu ya. Nah, ini sesuatu di sini ya. Nah, ini ada energi apa di sini ya? Di sini ada energi apa? Nah, ini yang dikenal dengan persamaan energi ya. Nah, ini. Oke, ini saya lanjutkan ya. Nah, ini saya gunakan yang baru aja.
Nah, sekarang kita bicara mengenai persamaan energi. Nanti kalau di turbin isinya itu aja ya. Nah, ini. Nah, misalnya tadi ya, kita punya ini ya, terus kita ngawur aja lah. Kita pengen ninja apa? Titik 1 dan titik 2 kan? Nah, ini. Maka apa? Energinya pasti akan sama ya. Ini konservasi energi ya. Ini atau apa? Yang dikenal dengan ya energi adalah tetap itu ya Mas ya. Nah ini kan. Nah, kita lihat di sisi ini gimana? Ada nggak energi tekanannya kan ini? Ya ini P kalikan volume ya. Ada nggak energi potensialnya ya? Nah, ini misalnya kan ini. Ada nggak energi kinetiknya kan? Nah, ini. Maaf ini ya. Ya ini ya setengah M B1 kuadratan ini. Maka apa? Nah ini akan sama dengan energi 2 kan? Nah ini saya kasih aja ini konstan kan? Nah, ini. Artinya sama, cuma notasinya kalau ini pakai P1 sekarang jadi P2 ya. Ini misalnya seperti itu ya Mas ya. Nah, kalau ini tadi ya dibagi dengan mg ya kan? Massa kalikan gravitasi, maka apa? Kita tahu di sini apa? Bahwa density itu sama dengan massa kali dibagi dengan volume ya ini. Sehingga volume itu bisa saya ganti. Volume sama dengan apa? Ya massa per density ya. Ini sehingga nanti akan ini kalau kita lihat maka volume sendiri akan sama dengan apa? Ya massa dibagi dengan density. Nah, kalau ini saya bagi dengan mg, maka apa? Dia menjadi ini kan Mas ya. P1 per G ya ini. mg-nya hilang ya dia jadi Z1 ini kan ini. Ini jadi apa? Ya M-nya hilang ya. Jadi V1 kuadrat per 2G ya ini. Ini sama dengan apa? Konstan ya ini. Kalau seandainya nanti ini ada rugi-rugi ya tinggal dikurangi aja analisis ini. Tapi kalau nanti ada kerja di sini masuk ya nanti tinggal ditambah aja B-nya ya ini. Nah, ini yang merupakan apa basic dari kita di PLTA nanti dari tinjauan kan. Kalau misalnya dari bendungan di sini ya kita punya bendungan ya kan di sini sampai nanti apa ini kita punya turbin ya lihat aja di sini kan turbinnya misalnya kan ini. Sampai nanti apa ini kita apa di penstoknya sana nanti bisa dilihat kan tinggal masa menerapkan persamaan energi di sini ya persamaan energi di 1 di sini kemudian bisa di 2 atau bisa di keluaran ini ya 3 atau mungkin bisa di sini ini silakan aja ya. Cuman nanti kalau kita di penstok tadi saya katakan kan oh ini ada rugi-rugi ya, di sini ya rugi-rugi apa ini kan di turbin atau di draftnya ya ini sebenarnya rumusnya itu ini aja sebetulnya itu ya Mas ya. Sampai sini ada yang ditanyakan Mas? Ada yang tanyakan nggak? Nggak ada ya. Ini kita lanjutkan ya. Bisa stop dulu. Saya kembali ya. Yang ini ya ini kaitan dengan ini. Nanti yang lain-lain itu tambahan aja ya. Ini. Kemudian dari analisa dimensional ya, ini pada turbin kita tahu ada ini ya kecepatan ya putaran, ada laju, ada net head ya ini.
Nah, di sini nanti akan kita apa? Kita kenal namanya ini ya, specific speed atau kecepatan spesifik. Ya. Yang dirumuskan ini. Nah, ini dikatakan bahwa kecepatan spesifik itu bukan benar-benar non-dimensional ya. Tapi dia yang akan unit ini ya. Nilai ini ya akan berubah jika apa? Kalau unit ini ya, equivalent unit. Nah, tapi ini nanti ini pegang aja ya, pegang aja ya. Ini merupakan salah satu parameter untuk menentukan apa jenis dari turbin ya. Nah, ini. Nah, nanti kadang-kadang ini juga apa? Didefinisikan dengan ini ya. Nah, ini kalau kita menggunakan ini ya. Flow tadi dirubah menjadi power ya. Nah, ini. Sehingga di sini juga bisa dikatakan ya kalau kita bicara untuk head yang tinggi ya kan, maka apa? Pilihlah turbin yang NS-nya kecil. Nah, ini atau sebaliknya ya. Untuk flow yang besar, pilihnya NS yang besar. Nah, nanti biasanya kalau kita milih kaplan apa? Pilihnya apa? Yang NS-nya besar ya. Kalau kita Pelton ya, ini biasanya cocok untuk pakai NS yang kecil karena dia dipakai untuk head yang besar. Ini yang pengertiannya ya. Nah, ini. Oke, ini saya lewatkan saja ya. Nah, ini juga ada ya parameter-parameter ini ya. Ini sebenarnya hubungan antara ini aja. Kita menghubungkan antara kecepatan spesifik tadi ya dengan kecepatan sudutnya ya. Nah, ini sebenarnya bisa Masnya turunkan sendiri ya. Nah, ini. Oke, ini juga masih sama ya. Sebenarnya ini bisa didekati dengan perubahan momentum, tapi nanti kita ini aja, ini terima aja dulu ya. Ini masih kecepatan spesifik ya. Nah, kadang-kadang juga apa? Ya, untuk menentukan diameter turbin ya. Ini kita gunakan formula ini. Ini juga sebenarnya penurunan dari ini ya, Mas ya, penurunan dari ini ya, quasi dimensionless ini ya, parameter quasi dimensionless. Ya, ini terima aja dulu ya. Nah, ini. Nah, kemudian kita kalau tadi kita bicara mengenai hidrolik, kita sekarang bicara mengenai turbin impuls ya. Nah, turbin itu biasanya apa? Bentuknya seperti ini. Jadi seperti mangkok ini ya. Ini yang aksial ya, ini yang Prancis ini yang seperti di lab kita ya. Ini yang bisa propeller ya. Nah, ini hampir sama antara aksial turbin ya, antara kaplan dengan propeller ini ya. Nah, ini yang tadi kaitan dengan specific speed ya. Ini yang NS ya. Nah, tabel ini memberikan apa? Ya hubungan antara NS tadi ya. Ini K dan R tadi kan turunan, saya langsung ke NS-nya aja. Jadi pada Pelton apa dipilih untuk NS-nya yang kecil ya. Nah, kalau untuk yang propeller kapal ya yang gede ya. Nah, kalau Prancis adalah yang menengah ya. Ini pemanfaatan dari ini ya kecepatan spesifik tadi dalam rangka untuk memilih ini ya untuk turbinnya ya, jenis turbin ya. Nah, kemudian apa? Ada juga yang memilih jenis turbin itu berdasar ini ya, head dan dayanya ya ini. Atau bisa juga apa? Head dan flow-nya. Ini macam-macam ya. Nah, ini. Nah, tinggal nanti kalau ketemu head ya, ketemu flow ya, atau ketemu dayanya nanti akan ketemu kan. Kira-kira apa? Saya di daerah Prancis atau di daerah kaplan atau di daerah propeller ya. Ini yang ada ya
pemilihan turbin itu menggunakan diagram ini ya. Nah, ini. Nah, ini silahkan ya. Kalau nanti masa mau milih, boleh ya. Memilih menggunakan NS, bisa menggunakan apa? Head dan flow-nya atau head dan gayanya ya. Nah, ini. Nah, ini juga sama ya. Nah, ini masih sama ya. Ini turbin power ya, dan ini adalah head-nya ini ya. Nah, ini. Nah, di sini nampak jelas bahwa kalau untuk head yang sangat tinggi, maka apa? Sebaiknya cocok dipakai untuk Pelton ini ya. Nah, ini. Nah, ini juga referensi aja Mas ya. Nah, ini kalau misalnya fluidnya sekian, headnya sekian, net powernya sekian, maka apa sebaiknya gunakan Pelton ya. Atau sebaliknya ya, Mas yang biar digambar ini aja yang lebih jelas ya. Nah, ini. Oke, ini masih sama ya. Ini untuk berbagai jenis turbin ya. Nah, kalau kita bicara Pelton, konstruksinya seperti ini ya. Nah, ini untuk yang Kaplan ya, yang dipakai untuk head yang rendah ya. Ini yang Francis dipakai untuk head yang medium ya ini. Nah, berapa headnya? Ya headnya ini tadi ya. Udah kita singgung tadi, ini kan rumus persamaan energi tadi ya. Kalau kita di Pelton, maka apa? Headnya itu ya keluaran dari sini ini ya. Di ujung ini berapa ini? Jadi tadi dari head yang di atas sana dia dirubah menjadi energi kecepatan ya, energi kecepatan di nozzle di sini ya. Ini. Kalau di Francis ya tadi yang head gross tadi dikurangi apa? Yang losses-nya ya, dikurangi losses pada sisi suction dan sisi discharge-nya ini ya. Ini karena kita punya drop tube-nya ya. Nah, ini kalau yang Pelton ini yang dikenal dengan head-nya itu ini ya. Jadi gross head ya, dikurangi dengan rugi-rugi di sini ini. Karena apa? Di sini keluaran ini dia masih mempunyai apa? Mempunyai kecepatan ya. Nah, ini. Makanya B-nya kadang-kadang apa? Ini dari kecil nanti dibuat yang gede supaya kecepatannya lebih rendah. Sehingga rugi-ruginya menjadi lebih kecil ya. Nah, ini. Nah, ini yang kaitan dengan apa? Perhitungan rugi-rugi di drop tube ya. Nah, ini. Jadi kalau bisa apa? Ya diusahakan ini kan keluaran di sini ya. Jangan terlalu cepat itu ya. Nah, ini untuk apa? Untuk menghindari terjadinya ini ya kavitasi di sini. Nah, ini ya kadang-kadang kenapa drop tube itu dibikin dia naik ke atas ya, bukan langsung ke bawah di sini ya. Ini ini yang kaitan dengan masalah drop tube ya. Nah, ini biasanya kalau kita di turbin kita kenal namanya bilangan tau ya atau sigma ini ya. Ini yang ditentukan oleh pabrik pembuat turbin ya. Nah, ini. Nah, ini juga sama ini ya. Nah, dia harus berapa ya setting ini atau di sini maksimum turbin ya elevasi ya di atas tali resin itu berapa ya supaya apa jangan sampai terjadi kavitasi ya sama seperti pada pompa ya kalau pompa kan apa kavitasi terjadi kalau apa NPS-nya available ya kurang dari NPS-nya required ya. Nah, NPS required itu biasanya apa ditentukan oleh pabrik ya. Nah, ini. Nah, ini juga sama nanti kan. Berapa setting ini ya? Ketinggian turbin ini ya. Jadi ketinggian turbin di atas teres ini supaya apa? Supaya jangan sampai terjadi kavitasi ya. Prinsipnya sama. Ini saya langsung aja ke poin-poinnya ya. Nah, ini juga masih sama ya. Sehingga kadang-kadang apa dalam drop tube tadi dibikin dia melebar dan apa? Ini ya, level CI
tile race-nya itu di atas si ini ya, sehingga dia nanti menjadi apa, negatif dikurangi negatif dia akan menjadi positif ya. Ini untuk menghindari kavitasi ya. Nah, ini. Jadi ini ya. Jadi kenapa di tile race tadi biasanya paling lebih tinggi daripada runner-nya ya. Nah, ini ya. Ini yang kaitan dengan masalah kavitasi ya. Ini ya bilangan Thoma ya. Ini yang bilangan Thoma untuk turbin ya. Nah, ini hampir sama dengan bilangan Thoma untuk pompa ya. Ini untuk menghindari terjadinya kavitasi. Jadi usahakan apa? Koefisien Thoma ini harus lebih tinggi daripada ini. Ini yang dikenal dengan critical threshold value ya, atau ini ya, Thoma C ya, Thoma critical. Ini, di mana Thoma critical ini sangat tergantung sekali pada apa ini kan, delta HT ini ya. Nah, ini delta HT sama dengan apa? Yang di atas ini ya, ini delta HT ya. Ini. Nah, nanti kalau kita lihat di atas sana ya nanti akan muncul nanti ya delta HT ini ya Mas ya. Nah ini naik ke atas lagi. Ini yang kaitan dengan masalah kavitasi ya. Ini. Nah, biasanya kalau kita misalnya Thoma itu lebih kecil dari Thoma critical ya kan, maka atau sama dengan Thoma critical, ini efisiensi akan drop. Ya, daya yang dihasilkan turbin juga akan drop ya ini. Maka ini harus selalu dihindari. Nah, ini untuk berbagai macam kecepatan spesifik ya, baik itu Francis ya atau Kaplan ya. Nah, ini bilangan Thoma critical itu biasanya di state oleh pabrik pembuat itu ini. Sehingga kita harus sama Thoma kita itu harus lebih besar dibanding Thoma critical ya. Nah, ini yang kaitan dengan koefisien kavitasi Thoma ya atau Thoma critical. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan, Mas? Ini saya cepat aja ya. Nah, karena kita belum ke desain, ini hanya masih ke hidrolik ini ya. Masih ke hidrolik ya. Nah, ini efek kalau terjadi kavitasi ya. Nah, ini akan menimbulkan biasanya apa? Ya sama dengan si pompa kan timbulnya bubble ya, bubble uap ya, yang nanti dia akan bergerak. Kalau dia bergerak ke tekanan yang lebih tinggi dia akan meledak. Ya. Kalau meledaknya dia ada di dinding pipa ya, pipanya akan abrasi. Atau kalau di runner ya runnernya akan bupeng-bupeng ini ya. Dan dia akan menimbulkan ini ya kayak apa? Turbulence ini ya. Nah, ini biasanya suaranya juga akan kencang ya. Nah, ini adalah bentuk-bentuk kavitasi. Ini sebenarnya kalau di lab kita bisa diamati ya. Ini sayang sekali kita nggak bisa. Tapi dengan mengkondisikan tekanan pada sisi keluaran turbin itu kita bikin ya dengan bantuan pompa vakum sehingga dia nanti akan timbul kavitasi di sini ya. Ini yang kaitan kavitasi ya. Nah, sekarang tadi kita bicara mengenai hidrolik ya, sekarang kita bicara mengenai beton. Nah, ini adalah bagian-bagian dari beton ya. Ini runnernya yang berputar, ini kita punya nozzle. Nah, nozzle nanti kita ini ya, ini yang bisa buka nutup ini untuk mengatur alirannya ya. Nah, ini. Tile-nya sama. Ya, ini di bawah turbin. Cuman kalau di beton tekanan sepanjang sudut-sudut adalah tetap ya. Nah, ini untuk satu nozzle ya. Nah, ini. Nah, ini kalau kita punya banyak nozzle ya akhirnya apa dayanya juga lebih tinggi ya. Ini. Semakin banyak nozzle-nya, biasanya dia akan lebih getaran akan lebih halus, dayanya juga akan meningkat ya. Nah, ini contoh gambaran runner-nya ya. Ini yang untuk peletakan ya, runner dan nozzle-nya ya.
Jadi kalau kita gunakan satu nozzle dayanya misalnya 10, kalau kita gunakan 5 ya bisa mendekati 5 kali 10 ya. Ya tergantung dari jumlah airnya di sini ya, kalau masih memenuhi. Nah, nanti juga harus didesain ya. Nanti tapi kalau di Indonesia ini jarang diketemukan ya. Pineapple kalau untuk yang mikrohidro ya. Nah, ini modelnya ya. Kalau kita lihat lebih detail ya. Untuk yang Pelton, nah ini yang bentuk sudu-sudunya ya, hampir biasanya berupa mangkok. Kenapa berupa mangkok? Ini yang dulu kaitan dengan masalah hidrolik ya Mas ya. Kan masih ingat dulu yang kalau hidrolik itu kan. Nah ini kembali lagi kita ini ya, kalau kita kita pakai ini ya. Nah ini coba. Ya ini ya. Nah ini saucer. Ini saya ini kan masih Wida, jadi kita turbin itu hanya aplikasi Wida aja ya Mas ya. Nah ini misalnya dulu kan pernah Masnya di turbin atau turbin Pelton atau turbin apa itu hanya aplikasi Wida aja kan. Contohnya kan gini, kalau saya punya suatu pipa ya, udah ada inilah bukan pipa tapi batang balok aja ya. Kemudian ini saya matikan ya, nah ini. Kalau ini ada kecepatan air saya semburkan di sini, ya kan? Maka berapa perubahan momentumnya? Nah, perubahan momentumnya akan memberikan gaya ke arah sini kan? Ini. Kita tahu bahwa apa? Rumusnya kan ini. Bahwa perubahan momentum itu merupakan apa? Massa kalikan dengan delta V. Artinya apa? Kalau ini kecepatan V1 dia nunggu di sini, maka apa? Kecepatan V2 di sini dia akan 0 ya. V2-nya 0 di sini. Maka perubahan momentumnya ya M kalikan apa? V1 ini karena V2-nya 0 kan. Ini. Tapi kalau seandainya misalnya apa? Ini ya. Ini sekarang nggak mati, tapi apa? Dia berputar ya. Ini dia punya kecepatan. Kecepatannya misalnya V0 ya. Ini kalau ditembak di sini ya. Nah, ini maka apa? Ya perubahan momentumnya dia akan lebih kecil lagi kan. Karena apa? Dia punya kecepatan di sini. Sehingga pada waktu numbuk ya kecepatannya adalah kecepatan ini ya. Nah, ini. Nah, jadi V1 ya, ini ya V1 dikurangi dengan V2 kan ini. Tapi kalau saya punya mangkok seperti ini ya, misalnya mangkok seperti ini, atau mungkin bukan inilah, kita mangkoknya ini aja, satu aja ya. Nah ini. Saya punya mangkok seperti ini ya, ini saya tembak ke sini ya. Ini dia. Maka apa? Nah, dia juga akan keluar ke sini. Maka kalau saya punya V1, saya punya V2, ya kan? Maka apa? Perubahan momentumnya akan jadi lebih besar. Karena apa? Delta V-nya dia menjadi ini kan ya Mas ya. V1 apa? Minus V2. Sudah V2 arahnya ke sana. Berarti negatif kan ini ya. Nah, V1 minus V2 di sini kan. Nah, ini. Sehingga menjadi V1 plus V2. Nah, ini kalau bisa apa ya? V1 sama dengan V2 kan. Tapi nggak mungkin kan. Karena kalau ada air datang ke sini, pasti apa? Kalau ini balik ke sana, ya dia akan menggambar. Nah, maka dibikin seperti ini ya. Nah ini. Nah kalau kita misalnya punya yang tengah ya dia seperti ini nanti ya Mas ya. Nah ini. Tembakan dari sini ya, dia nanti akan keluarnya ke sana kan. Nah, ini. Sehingga nanti akan apa? Nah ini kalau kita punya peltonnya, ya dia punya kecepatan, ya
Nanti kita bisa lihat ya, perubahan momentumnya itu berapa kecepatan ini ya. Kecepatan si runner ya, dibagi dengan kecepatan si awal air ini ya, initial ini berapa kan. Nah, nanti dengan menggunakan rumus bisa ketahuan kalau kecepatannya adalah separuh dari kecepatan ini, maka apa? Ini akan memberikan apa? Gaya yang optimal. Artinya kalau gayanya optimal berarti apa? Ya torsinya di situ yang optimal atau daya yang dihasilkan juga akan optimal. Ini yang kalau kita bicara mengenai peloton itu, tapi juga sama juga kalau kita bicara Prancis kan. Ya, kalau kita bicara Prancis gimana? Prinsipnya kan ini, kalau saya punya aliran ya di dalam pipa ya kecepatan segini ya nggak masalah kan, karena nggak ada gaya ya, yang bekerja pada pipa ini. Tapi kalau misalnya ini pipanya saya belokkan, nah, seperti ini misalnya kan, nah, ini. Maka apa? Ini pasti ada apa? Perubahan momentum di sini kan, ini keluar ke sana kan. Nah, sehingga apa? Akan ada gaya ke sana ini ya. Nah, ini gaya ke sini. Nah, ini ya. Ini. Nah, sehingga kalau ini nggak saya topang ya, kenapa akan terlempar keluar kan? Tapi kalau saya kasih tali, maka apa? Ya ini akan memberikan apa? Muter ini. Lebih-lebih kalau nanti apa? Dibikin seperti ini misalnya kan. Ya, nah, ini. Ini yang gede, ini yang kayak di Prancis kan. Nah, ini ya. Ini kalau saya kasih tali di sini ya, nah, ini dia akan muter. Kenapa? Akibat adanya perubahan momentum tadi di sini nih kan. Jadi di sini kalau kita lihat ini ada apa yang masuk ke sini ya, nah, ada juga ada ke sini ini kan. Nanti pasti akan apa? Ada gaya arah sana kan. Kalau ini lebih belok lagi ke sini ya nanti akan lebih bagus lagi kan. Sehingga nanti akan ada apa? Ada gaya yang menyebabkan apa? Ini berputar sini ini kan. Nah, ini kita bicara mengenai turbin Prancis. Nah, ini filosofinya kan itu ya Mas ya. Pada waktu kita dulu belajar mengenai fluida ya. Jadi aplikasi fluida itu ya di sini nih ya, pada pompa, pada turbin. Sampai sini ada yang ditanyakan, Mas. Capek ya, dari jam 1. Tadi Pak Jawar jam 1 ya Mas ya? Nah, kalau nggak ada yang ditanyakan, saya lanjutkan ya Mas ya. Nah, ini. Kita lanjutkan. Nah, ini kenapa ya dibikin ini ya melengkung di sini. Nah, nanti kita kenal namanya segitiga gaya. Ini yang nanti akan apa? Segitiga kecepatan ya pada pompa maupun pada turbin ya ini. Nah, pada Pelton ya kan, maka kecepatan pada ujung nozzle itu ya ini ya Mas ya, tergantung dari head. Ya, ini sudah tahu kan ya Mas ya? Ini dari mana ya? Agar 2GH ini. Ya Mas ya? Udah tahu belum ini? Dapatnya dari mana? Ini kan ya zaman fluida dulu ini ya Mas ya. Nah, ini. Jadi kalau sanggep, aduh ini udah keburu saya ini ya, keburu saya tutup untuk pennya. Nah ini kan, aduh ini ya udah saya buka lagi aja nggak apa-apa. Nah ini kan dari sini ya Mas ya. Dulu kan asumsi kalau kita apa? Nah ini ya, misalnya kalau saya punya suatu apa tangki yang diameternya segini, kemudian ini lubang kecil aja ya. Nah, ini.
Maka ini sama juga dengan tadi persamaan energi ya. Kita ngambil titik 1 dan titik 2 di sini ini kan. Maka persamaan energi ini sama dengan apa? Ya ini kan rumusnya kan tadi kan P per rho G ya tambah Z ya 1 ya kalau kita ini datumnya ya. Ini berarti satunya di sini ya. Nah, ini ya kan. Tambah dengan apa? Ini ya V1 kuadrat per 2G sama dengan apa? Konstan kan? Atau sama dengan P2 per rho G ya kan? Plus Z2 plus V2 kuadrat per 2G. Nah, ini kita asumsikan ya, ini sama-sama tekanannya atmosfer, ini bisa satu red kan? Nah, ini misalnya seperti itu ya Mas ya. Nah, ini bisa satu red di sini kan? P1 P2. Nah, kalau kita datum kita di sini ya, ini datumnya ya ini. Maka apa? Z2 ini sama dengan 0 kan ini. Nggak ada kan. Ini dianggap kalau kita di bendungan sangat luas sekali, maka turunnya si permukaan ini bisa sanggap asumsikan 0. Nah, sehingga nanti jadi rumusnya ini kan. Bahwa Z1 itu sama dengan apa? V2 kuadrat per 2G. Atau dengan kata lain ya kan. Kecepatan di sini atau kalau kita di ujung nozzle tadi sama dengan apa? 2G kalikan dengan Z1 ya ini. Atau apa? Karena dia adalah akar ya ada ini ya. Nah, karena dia kuadrat jadi ini. Dia 2G Z. Nah, nanti tinggal apa? Ada faktor koefisiennya. Nah, ini kita ngulang lagi Frida yang dulu ya. Nah, ini. Nanti nggak apa-apa lah ini ya, biar masnya makin kenal. Sehingga nanti akan ketemu ini kan. Kecepatan di nozzle itu ini akar 2GH ya. Nanti ada gesekan di nozzle sehingga akan ketemu ini koefisien gesek pada nozzle ya. Nah, di sini pada turbine impulse ini water does not accelerate in the runner ya. Relative velocity change only because of friction, which is taken into account by mean of runner friction ya, koefisien. Nah, ini yang kaitan dengan hanya koefisien aja ya. Nah, nanti dari persamaan Euler ya, kerja per unit mass ya ini juga bisa ini kan. Kita kaitan dengan masalah ini ya Mas ya. Kerja yang optimum ini sama dengan apa? Ini yang dilihat dari nanti akan saya jelaskan ini ya kaitan dengan segi kecepatannya. Di mana nanti kalau C1U, C2 itu kan tergantung dari arah masuk, arah keluarnya ini ya Mas ya. Ini ya, sudut-sudut ini. Nah, ini. Nah, sehingga nanti bisa kita katakan ya, kerja itu sangat tergantung dari sini. Jadi ditentukan apa? Oleh beta ini ya. Ini adalah koefisiennya ya. Ini adalah cos beta. Jadi tergantung dari ini dan tergantung dari ini ya, T1U ini. C1 adalah kecepatan semburannya, U adalah kecepatan dari si runner-nya ya. Nah, itu. Nah, nanti bisa kita lihat kan, ternyata apa? Efisiensi hidroliknya ya. Kalau saya punya ini nanti kita turunkan menggunakan persamaan turunan yang pertama sama dengan 0 nanti akan ketemu bahwa efisiensi akan maksimum kalau apa? U dibagi dengan 1 sama setengah atau dengan kata lain apa? Kecepatan tangensial dari si runner itu apa? Dibagi dengan kecepatan semburannya ini adalah setengah. Atau dengan kata lain nanti apa? Ya efisiensi maksimum ya ini kan, ini U per T1 diganti 0,5 jadi ketemunya ini. Jadi sangat tergantung sekali pada apa? Beta ya ini. Nah, betanya sama dengan 0 maka apa? Ini sama dengan 1 kan. Nah, normalnya betanya B-nya apa? Lebih dari 0 ya, dibikin ini. Sehingga power output sama dengan rho GHG kalikan efisiensi volumetrik ya. Sama dengan ini ya. Nah, torkinya ini. Tapi ini nanti bisa diganti dari persamaan ini ya.
Nanti saya jelaskan persamaan momentum energi ya ini. Sehingga dari Pelton ya, ini efisiensi akan maksimum atau daya maksimum itu terjadi kalau ini kan U dibagi atau kecepatan si runner dibagi dengan kecepatan semburannya itu apa mendekati ini 0,4 sampai 0 atau 0,5 lah ini ya kalau secara teoritikal. Nah, ini yang kaitan dengan masalah Pelton turbin ya. Nah, kemudian ya fluid ya tergantung dari diameter jetnya ini ya, sehingga nanti kita bisa menghitung kan. Ya, semakin banyak nozzle-nya ya flow-nya semakin banyak, akhirnya nanti juga apa dayanya akan jadi semakin besar ya. Itu yang kaitan dengan masalah fluid ya. Nah, ini yang bawahnya kaitan hubungan kecepatan fisik pada Pelton ya. Nah, bagaimana ukurannya? Nah, ini bisa apa? Ini bisa menggunakan gambar ini atau bisa juga menggunakan rumus-rumus tadi ya. Nah, ini maksudnya bisa kalau misalnya desain turbin bisa ya gunakan ini ya. Ini untuk ukuran diameter dari ini ya si runner Peltonnya ya ini. Nah, bagaimana dengan nozzle-nya ya, ini nozzle-nya juga sama nanti kan. Yang utama itu di sini ya, yang akan menimbulkan kecepatan satu tadi ya. Nah, pada nozzle turbin juga dilengkapi dengan deflektor. Nah, deflektor itu fungsinya biasanya apa? Kalau terjadi accident ya. Nah, ini biasanya tidak, ini tuh bisa maju mundur si jarumnya ini. Nah, tapi pada waktu terjadi accident itu harus dihentikan tiba-tiba. Ini nggak bisa bergerak tiba-tiba, maka apa? Dikenal dengan deflektor. Ya, dikasih deflektor akhirnya apa? Alirannya dia akan membelok. Nah, pada waktu dia membelok, baru apa? Pelan-pelan ini menutup. Nah, tapi apa? Sinarnya sudah nggak berputar ya, atau berputar tapi sudah nggak punya tenaga karena apa? Nggak ada aliran yang mengalir pada nozzle-nya ya. Nah, ini nanti yang hubungannya kaitan dengan masalah kontrol pada Pelton turbin ya. Nah, ini hubungan antara efisiensi dan daya untuk Pelton turbin digambarkan seperti ini ya. Ini dari hasil ini ya Mas ya, eksperimen. Nah, ini jadi pelan-pelan ya misalnya apa? Nozzle-nya kita buka pelan ya, sambil kita mengukur parameter outputnya dan parameter inputnya sehingga kita bisa mengetahui efisiensinya ya. Nah, pada Pelton keunggulannya ini ya Mas ya. Nah, ini. Jadi pada daya kecil pun dia juga sudah efisiensinya sudah tinggi ya. Ini. Nah, kemudian bagaimana dengan Francis? Nah, kita bicara mengenai komponen ya. Kemudian pada Francis itu ini ya. Kita punya spiral cake, ini adalah aliran air ya. Air masuk yang kemudian nanti akan muter si turbin ya, kemudian airnya akan jatuh ke bawah ya. Di draft tube ya. Nah, di sini juga ada gate fan ya. Nah, ini yang nanti akan dikoppel dengan generator sehingga akan diperoleh energi listrik. Ini untuk yang turbin Francis ya. Ini untuk kenalan dulu ya. Nah, ini. Potongannya seperti ini ya. Kita punya gate fan ya. Atau kalau kita dari spiral case di sini ya. Kemudian kita punya fan ya, style fan di sini. Kita punya gate fan ya. Yang mengatur arah aliran ke runner ya kan. Kemudian runnernya sendiri, kemudian draft tube-nya di sini ya. Nah, ini bentuk untuk yang gate fan-nya ya. Ini ada dua, gate fan sama style fan ya. Style fan yang tetap. Kalau gate fan itu bisa dirubah-rubah ya posisinya ini ya. Nah, ini kalau kita lihat potongannya seperti ini ya Mas ya. Ini runner ya. Ini air masuk ya. Kemudian dia nanti akan lewat ini ya.
Stephen, nah dari Stephen dia akan lewat gate fan ini yang bisa berubah-ubah ini ya. Nah, dia yang kan apa muter si turbin ini ya. Nah, ini yang penampang dari. Jadi nanti kalau desain biasanya mulai desain dari runner-nya ini ya, runner sama casing-nya ini, plus gate fan-nya ini yang harus didesain plus diameter porosnya ya. Nah, ini yang bentuk ya di lapangannya ini untuk turbin Prancis kecil ya. Ini, jadi ini adalah masukannya, ini air masuk dari penstop, kemudian akan lewat casing di sini ya. Nah, ini akan masuk muter si turbin. Ini yang muter generatornya ya. Nah, ini bentuk runner-nya ya. Ini kecil, putaran 1000 bisa menghasilkan hampir setengah mega ya. Nah, ini yang besar-besar ini ya. Nah, ini orangnya kelihatan kecil sekali ya. Ini yang di USA, ini yang di Cina ya. Bisa menghasilkan nominal power sampai 700 megawatt ya. Dengan head 80,6 ya. Ini yang kondisi realnya ya. Nah. Oke, ini kaitan dengan kecepatan spesifik masih sama ya Mas ya. Nah, ini biasanya juga NS tadi juga akan menentukan apa diameter ini ya. Nah, ini. Jadi diameter ya dan jarak si atau bentuk dari runner-nya ya. Nah, ini hubungan antara ini ya, diameter ya, kaitan dengan NS-nya ini ya. Ini juga bisa nanti dijadikan panduan untuk desain. Tapi kalau nanti di buku beda, masa pakai yang di buku aja ya, yang lebih sederhana ya. Jadi B-nya kalau NS-nya semakin besar ya, ini maka apa ya? Dia akan semakin gede ininya ya. Halnya dia akan semakin besar ya. Jadi ini yang jadi sisi masuknya ya D2 harus lebih besar dibanding dengan D1 ya kalau NS-nya semakin besar ya. Nah, ini juga sama nanti bisa kita jelaskan menggunakan ini ya, segitiga kecepatan ya. Nah, ini biasanya kalau kita untuk yang diagram ya ini aja, untuk NS ya, seluruh turbin itu berapa, medium ya, fast turbin itu seperti berapa. Ini yang rumus-rumusnya. Ini nanti bisa kita jelaskan nanti ya, ini nanti khusus untuk perubahan momentum ya. Nah, pada turbin itu sebenarnya bentuk sudunya, bentuk runner-nya itu hampir seperti sirip pesawat ini ya. Nah, jadi dia bentuknya tidak sama, tapi apa? Dia makin mengecil ini ya, sehingga di situ juga terjadi perubahan dimensi yang menimbulkan perubahan kecepatan ya. Maka kita katakan ada perubahan tekanan sepanjang sudu-sudu ini ya. Nah, biasanya kontrol flow-nya ini akan dikontrol oleh ini ya. Dari sudut ini ya, gate fan-nya ya. Nah, ini untuk yang ini yang tadi saya katakan untuk kontrolnya itu yang kuning-kuning ini ya Mas ya. Ini yang mengarahkan air masuk ke runner turbin. Nah, ini biasanya digerakkan secara hidrolik ya. Nah, ini yang dikenal dengan gubernur pada turbin yang mengatur ini gate fan-nya ini ya, yang akan mengatur apa putaran atau mengatur frekuensi di samping untuk dayanya ya. Nah, ini bentuk yang agak berbeda ya antara Pelton ya dan Francis ya. Hubungan efisiensi terhadap dayanya ya. Ini dari mana ya? Dari hasil pengujian ya Mas ya. Ini Mas juga bisa mencari nanti kalau kita uji turbin ya. Nah, B-nya orang akan lebih suka menggunakan ini kurva telur ini ya. Nah, ini.
Di mana pada kurva tadi seakan-akan kita melihat apa? Efisiensi yang sama ya, efisiensi yang sama ya. Sama seperti kalau Masnya apa? Melihat peta kontur gunung ya. Nah, kalau dia dari atas itu seperti ini ya. Nah, gunung yang tertinggi itu ya di tengah-tengah ini ya. Ini merupakan apa? Efisiensi yang paling tinggi. Ini B-nya yang dijadikan ya daerah kerja untuk turbin karena di sini memberikan efisiensi yang paling tinggi ya. Ini yang dikenal dengan kurva telur atau kurva iso efisiensi ya. Nah, ini yang konfigurasi ya bentuk untuk kaplan turbin. Kalau tadi ada Prancis, sekarang yang kaplan. Ini yang cukup berbeda ya. Ini yang digunakan untuk head yang rendah tapi flow-nya yang sangat besar ya. Makanya ini dari sudut-sudutnya dia seakan-akan membuka ya. Nah, ini yang komponen-komponennya ya. Nah, dia juga sama ya. Selain runner, dia juga dilengkapi dengan guide fan ini ya, yang mengatur aliran air masuk ke runner turbin ya. Nah, ini nanti kalau desain ya yang digambar ini ya Mas ya. Nah, dimensinya berapa itu ya. Nah, ini juga kaitan dengan setia kecepatan. Nanti akan saya jelaskan ya. Ini hampir sama kalau nanti dijelaskan pada Prancis ya. Jadi notasi C itu adalah C1 itu adalah input ya. Kalau notasi C2 itu adalah output ya, keluaran. Jadi nanti ada kecepatan absolut, kecepatan tangensial. Kecepatan tangensial itu adalah kecepatan si turbinnya sendiri ya. Pada waktu dia berputar sinkron misalnya. Nah, yang B itu adalah kecepatan relatifnya ya. Nah, ini juga tergantung dari sudut atau lengkung dari sudut-sudutnya. Nanti akan saya jelaskan secara khusus itu ya. Nah, oke ya. Nah, ini juga sama ya. Ini menunjukkan segitiga kecepatannya. Ini yang di bawah ini ada bentuk sudutnya ya. Nah, ini pada guide fan, maaf pada kaplan ya. Biasanya sudut-sudut itu bisa diputar-putar ya. Nah, ini. Oke, ini efisiensinya sama dengan yang tadi ya. Hanya untuk yang kurva telurnya atau efisiensi agak sedikit berbeda. Nah, ini yang bulk turbin. Nah, ini juga hampir sama dengan kaplan ya. Lebihnya kalau kaplan itu secara vertikal, tapi ini adalah yang bulk itu adalah yang horizontal. Nah, ini kebanyakan dipakai untuk ini ya, untuk bendungan dengan air yang rendah, seperti sungai yang dibendung, kemudian airnya dialirkan ke bulk turbin ini ya. Nah, ini dan yang membedakan dengan kaplan biasanya sudut-sudutnya adalah fix ya. Nah, ini. Nah, nanti ada jenisnya ada macam-macam ya, ada bulk turbin, ada pit turbin, stravo, ada S turbin ya. Nah, ini yang kemarin sudah saya berikan ya, gambar-gambarnya. Nah, tapi ini juga dijelaskan lagi, ini yang untuk bulk turbin, ini yang pit turbin, hampir sama ya. Ini yang stravo, ya, dia di bagian belakang, ini yang S turbin ya. Penempatannya aja atau bentuk dari, tapi masih sama-sama ya, tapi cuman lokasi ini ya, penempatan runnernya aja yang berbeda ya. Oke, ini layoutnya saya lewatkan. Oke, ini untuk plan layoutnya ya, kalau kita gunakan bulk turbin, ini masih sama ya, untuk berbagai versi bulk turbin. Nah, ini yang pump turbin ya, bentuknya seperti ini yang bisa digerakkan sebagai turbin dan juga sebagai pompa ya. Nah, ini hampir mirip pompa ini ya. Nah, ini bentuk potongannya ya. Nah, ini kalau ini ya
dari zaman dulu sampai zaman sekarang ya, kalau kita lihat dari evolusi untuk Prancis dan ini ya, pump turbine ya ini. Nah, sekarang sudah apa? Ratingnya sudah sangat gede ya, bisa sampai 700 megawatt ya. Nah, ini. Dulu masih sangat kecil-kecil ini ya, di bawah 100 ya. Nah, ini. Nah, ini untuk hidroelectric power plant-nya ya, dari bendungan. Nah, nanti kita, karena ada berbagai macam-macam ya. Ini yang untuk storage plant, ya, untuk high head open channel flow. Kalau yang di sebelahnya untuk high head pipe flow ya, jadi dia pipanya yang ditanam ya. Ini. Kalau di sini dia lewat saluran terbuka, baru dia dilewatkan pipa ini ya. Ini. Tapi untuk mengukur headnya juga sama ya Mas ya. Jadi apa? Kalau dia kursi tertutup, maka apa ya harus dari level permukaan ya. Tapi kalau salurnya terbuka, ya dia dari ujung di sini aja, ya. Karena tekanannya adalah tekanan satu bar ya. Kalau dia modelnya seperti ini, maka apa headnya ngukurnya di sini ini ya. Nah ini adalah ini yang untuk run ini ya, run of river ya. Nah, ini headnya dia sangat rendah sekali ya ini. Ini untuk yang power plant ya. Nah, ini. Oke, ini kaitan dengan klasifikasi berdasar ini ya. Ada yang seasonal storage reservoir ya. Ada yang weekly atau daily storage ya. Ini yang harus nanti diperhatikan kalau kita menghitung energi feeder-nya ya. Nah, ini untuk yang pump storage ya. Ini untuk konfigurasi untuk power plant-nya ya seperti ini. Ini untuk yang pump storage. Oke, ini masih sama ya untuk pump storage. Gambarannya. Nah, ini power plant ya terbesar di dunia ya. Nah, ini Indonesia nggak masuk ini ya. Ini karena output rate-nya kita kecil ya. Nah, ini rata-rata yang gede ya 700 megawatt ya. Nah, ini. Jadi Masnya bisa bayangin ya gede dari si runner-nya ini ya Mas ya. Nah, ini. Ini yang paling besar ya ini ya di mana ini? Venezuela itu bisa sampai 730 megawatt ya. Nah, ini. Tapi dia berapa unit ini ya? Nah, ini 4 unit 180 sama apa 10 unit kali 730 ya. Yang di Cina ini 32 kali 700. Nah, ini. Nah, kalau totalnya ini ya Mas ya. Nah, ini yang Brasil juga gede juga ya. Nah, ini yang kaitan dengan plan yang PLTA yang terbesar di dunia ya. Nah, ini adalah lokasinya ya. Oke, saya lewatkan saja. Ya, ini yang Itaipu ya di Brasil. Saya pernah melakukan pengujian ya turbin, tapi tahun 84 dulu ya Mas ya. Waktu saya masih di SRBS dengan Pak Jafar juga sama ya. Bagaimana melakukan pengujian turbin ya yang kodenya megawatt tapi yang diuji kecil. Nah, ini dengan menggunakan analisis dimensionless ya. Ini. Sehingga nanti kalau saya menggunakan turbin yang kecil misalnya 5 kW, efisiensinya ketemu 95%, nanti kalau diskalakan ya, itu efisiensinya juga nanti akan ketemu ya 95% meskipun dengan daya yang jauh lebih besar ya. Ordernya misalnya 100 megawatt, meskipun yang kita uji hanya yang 5 megawatt. Nah, ini yang banyak ini ya model ini ya, model dan prototype ini yang dilakukan di pabrik-pabrik turbin ini ya. Ini yang Masnya juga nanti harus tahu ya, yang dikenal dengan analisis non-dimensional ya. Nah, ini. Nah, apa analisis non-dimensional? Nah, nanti kita bahas ya.
Ini contoh untuk bendungannya ya. Nah, ini bendungan ini ya. Ini di Brasil berbatasan dengan Paraguay ya. Power plant Itaipu ya. Nah, ini power output totalnya 14 gigawatt ya. Karena masing-masing unit 700 megawatt ya, ada 20 ya. Nah, ini. Tingginya 118,4 meter ya. Nominal flow rate-nya gede ini ya. 690 meter kubik per detik segini ini ya. Wah. Nah, turbin type-nya Prancis, penstocknya diameternya 10,5 meter. Wah, 10,5 meter ya berarti kayak rumah tingkat ini ya Mas ya, tingkat 2 ini ya. Panjang penstocknya 142,2. Wah, ini bisa dibayangin ya. Nah, ini bendungannya ya. Nah, ini adalah saluran pelimpahnya ya. Nah, nanti turbinnya apa? Jauh di sana, mungkin di bawah sana ya Mas ya. Ini yang power plant yang di dunia ya. Nah, ini masih di Itaipu ya. Nah, ini yang penstocknya ya, sejauh 182 meter ya. Ini ya, ini saluran pelimpahnya. Nah, ini adalah komponen utamanya ya. Nah, ini bentuk turbin Prancisnya ya. Ini yang nanti Masnya dengan data yang dipunya nanti harus bisa menggambarkan ini ya. Kalau ini yang run of the river ya, jadi sungai yang dibendung ya. Kalau tadi menggunakan bendungan, kalau ini sungai yang dibendung, kemudian apa? Turbinnya ada di bawahnya ya. Ini rate output-nya 82 megawatt ya. Nah, ini untuk tapak bangunannya ya Mas ya. Ini punya orang sipil. Nah, ini yang tadi sungai yang dibendung tadi ya kan. Ini masih sama ya. Tapi ini di Kastel ya. Giubileu ya. Nah, ini cuman gambaran-gambaran aja ya. Nah, ini ada pembangkitan ini ya, elektrik menggunakan tenaga hidro di dunia ya. Ini semakin lama nanti juga akan apa? Semakin ini ya, kalau kita lihat ya, semakin membesar ya. Ini karena kaitan kebutuhan dengan green teknologi ya. Nah, ini. Sehingga orang-orang beralih ke hidro ini ya, meskipun juga hidro itu terbatas kan. Kemarin kita sudah singgung kaitan dengan perencanaan pembangunan ini ya, energi hidro. Nah, ini kalau kita bandingkan ya, tapi ini di Brasil ya, di Indonesia juga ada. Tapi gambarannya hampir sama ya, hubungan antara apa? Pembangkitan menggunakan batu bara, menggunakan minyak ya, natural gas ya, nuklir ya, hidro, biofuel ya, nah, ini kemudian geothermal ya, ini yang hijau itu yang geothermal. Di Indonesia juga ada ini ya, ini. Nah, ini mungkin kalau kita di Indonesia, yang penting di Indonesia nanti coba nanti akan saya ini ya, saya carikan ya untuk pembangkitan ya di Indonesia itu seperti apa dengan berbagai macam bahan bakar ini ya. Ini untuk ini ya, ini ada produksi energinya ya. Kali ini adalah pembangkitan listriknya ya. Energinya ya, ini cukup gede kalau energinya ya. Kita kalikan dengan waktunya ya. Ini. Oke, ini saya pikir nggak begitu penting. Nah, ini juga nggak sama ya. Ini kaitan dengan di Asia ini ya. Nah, ini yang kaitan dengan masalah hidro ya. Nah, ini kira-kira ada yang ditanyakan, Mas?
Nah, di sini kita akan bicara bagaimana mendesain turbin Prancis dan lain-lainnya ya. Nah, ini. Pak, mohon maaf sekali. Ya, Mohon silakan. izin. Jadi untuk tugas ini sebetulnya kami belum mengetahui dengan pasti apa saja yang harus dihitung karena waktu itu Bapak terbatas waktunya dan hanya meminta kami untuk mencari data teknis saja begitu Ya. Pak. Belum Oke. dilakukan. Jadi penjelasan. gini Mbak, ya makasih ini ya. Nah, ini supaya lebih jelas. Jadi nanti Mas dan Mbaknya itu mencari data teknisnya ya. Seperti misalnya ini nanti ya, terutama net head-nya berapa, flow rate-nya berapa, yang ada di masing-masing tugas tadi. Ya. Nah, nanti dari sini, nanti Mas akan tentukan ya. Nanti kan kita udah tahu putarannya juga ya Mbak ya. Putarannya kita udah tahu karena dia merupakan putaran sinkronnya berapa, kita tahu head-nya, kita tahu key-nya, kita akan tahu NS-nya. Dengan tahu NS-nya, kita akan bisa menentukan apa? Jenis turbinnya. Nah, ini kalau kita menggunakan NS. Tapi kita bisa juga menggunakan yang gambar tadi ya, antara hubungan antara head terhadap flow ya, atau head terhadap daya. Silahkan aja, nggak apa-apa. Nah, dari situ nanti apa? Masa coba desain ya, sampai ke dimensinya. Dimensi dari turbinnya ya. Jadi dari runnernya, ya, kemudian gate fan-nya, kemudian ke ini ya, ke spiral casing-nya ya. Nah, ini. Itu Mbak ya. Lalu Jadi, satu pertanyaan lagi Pak. ya silakan. Dari data yang saya dan kelompok saya temukan itu untuk net head itu ada yang maksimum, normal dan minimum. Yang diambil yang mana ya Pak? Yang nominal aja Mbak. Nah, nominal itu yang paling banyak dalam tahun tersebut biasanya. Nah, kalau nanti misalnya head-nya turun dari nominal berarti apa? Ya dia nanti dayanya yang akan apa? Akan turun. Nggak apa-apa Mbak. Tapi pakai nominal aja. Nominal itu merupakan apa? Rata-rata ya Mbak ya. Nah, head-nya itu diambil berapa ini ya. Jadi selama setahun itu yang paling banyak pada head berapa ya. Itu ya Terima Mbak kasih. ya. Oke. Ya ini kita masih ini aja, masih latihan, nggak apa-apa, salah-salah dikit Mbak ya. Ini. Bedanya apa? Antara minimum sama nominal jauhnya berapa? Head-nya. Berapa meter? Berapa Mbak? Mohon maaf, apa bisa diulang tadi agak putus-putus? Oh, enggak. Beda nominal sama yang minimum head itu berapa meter? Bedanya? 22,3 meter, Pak. Oh, jauh sekali ya. Net head-nya berapa itu? Net head maksimum 363,6 meter, normalnya 355,7 meter, dan minimumnya 343,4 meter. Ya, pakai yang normal aja, Mas ya. Mbak, maaf, Mbak ya. Ini. Baik, Pak. Oke, ada lagi yang lain? Silakan. Nanti akan ini ya. Kita ketemu minggu depan atau sebelumnya nanti akan saya share gimana cara desain untuk ini ya, Mas dan Mbaknya nanti tolong pelajari. Sehingga kalau ada yang ditanyakan ya silakan tanyakan. Jadi ada beberapa versi nanti. Di samping nanti juga saya akan memberikan ini ya, scan dari, atau kalau Mas dan Mbaknya punya buku diesel, itu pakai itu ya. Nah, itu pakai diesel juga bisa itu. Cuman yang kalau pakai diesel yang nanti akan saya scan itu dalam bahasa Indonesia sehingga apa? Mas dan Mbaknya akan lebih mudah untuk memahami ya. Itu ya, Mbak, Mas. Nah, ini sudah jam 5.39, ya kita akhiri aja ya. Kasihan Mbaknya udah dari jam ini ya. Tapi sebelum ini saya akan coba untuk ini dulu.
absennya dulu ya. Ini akan coba saya cek dulu ya Mbak ya. Nah ini bentar ya Mbak ya. Oh ini udah di absen semuanya sama Pak Jafar kelihatannya ya, Mbak, Mas. Ini saya lihat semuanya udah di absen, sehingga saya tidak perlu untuk mengabsen Mbak dan Masnya ya. Nah ini. Oke, jadi untuk hari ini saya pikir cukup sekian ya, Mas, Mbak. Terima kasih atas kehadirannya. Nanti yang saya sampaikan akan saya share ke Mas dan Mbaknya ya. Nah, jadi kita masih bicara untuk ini ya, PLTA yang besar ini ya. Nah, nanti setelah ini selesai, desainnya selesai, kita nanti akan lari ke PLTA yang kecil ya, atau PLTMH ya. Baik, terima kasih atas kehadiran Mbak dan Masnya. Ya. Kita ketemu lagi nanti hari Senin lagi ya. Terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih, Terima kasih, Pak. Ya.